berbasis mobile atau smartphone, berbasis konsol atau seperti PS itu ya, konsol, atau berbasis PC, ya, komputer. Ya kan? Kenapa sih e-sport ini disebut sebagai olahraga? Olahraga itu tentang kita berlari atau kita tentang menghabiskan keringat dan yang benar-benar menguras tenaga. Kan biasanya itulah olahraga. Nah, kenapa e-sport atau game ini disebut sebagai olahraga? Oke, ya menarik. Memang ini sudah masuk kita ke ranah filosofi kalau ini ya. Kenapa kok e-sport itu akhirnya cenderung masuk ke ranah olahraga? Nah, e-sport itu tadi sudah saya ungkit di awal dalam sudut pandang aktivitas atau kesempatan, apresiasi dan juga kepesertaan dari orang per orang yang menyenangi dunia ini, itu sekarang ini kan sudah sangat masif, sudah sangat banyak. Sehingga dibuatlah kompetisi layaknya olahraga-olahraga yang sudah umum seperti yang sudah berlangsung selama ini. Itu satu sudut pandang yang dimunculkan. Ya, ini juga menurut pendapat beberapa pengamat sih ya. Saya juga menyampaikan beberapa pendapat dari pengamat, bukan hanya saya sendiri. Terus yang kedua, layaknya cabang olahraga yang dipertandingkan, mereka juga ada ketentuan. Mereka juga punya peraturan dan itu harus dipatuhi. Nah, salah satunya yang terbaru itu peraturannya itu batasan usia. Jadi diakui dia untuk mengikuti event e-sport dengan usia minimal 16 tahun. Tapi semisal kalau ada atlet di bawah 16 dan dia sangat berkompeten untuk mengikuti ajang e-sport, boleh-boleh saja, namun harus dengan pernyataan resmi, bertanda tangan materai di surat resmi oleh orang tua. Karena memang banyak hal yang cukup vital ya dalam kita berbicara seputar e-sport ini ya. Nah, itu makanya kenapa yang terbaru itu ada batasan usia. Ada peraturan, ada masa, jadi olahraga ini mempunyai masa, ada eventnya sebagai wujud tolak ukur kulminasinya mereka dalam latihan, proses latihan itu ya kejuaraan ya kan. Hadiah juga sama ada, bahkan ini menjadi sebuah industri yang sangat luar biasa dalam sudut pandang atau perspektif industri olahraga. Nah, justru ini salah satu sudut pandang yang mungkin bisa menjadi salah satu peluang di Indonesia. Industri olahraga di Indonesia kan belum terlalu masif ya pergerakannya. Nah, ini salah satu media sesungguhnya. Kalau menurut saya sih ya, sudut pandang saya. Terus sisi yang lain, mereka juga punya kepengurusan, baik dari level dunia sampai sekarang sudah terbentuk di level nasional dan daerah. Itu juga sama dengan cabang olahraga yang lain. Terus mereka juga mempunyai media, yang tadi seperti saya sampaikan di awal juga kan. Medianya macam-macam. Kalau di e-sport itu kan ada 3 bentuk media selain mata lomba. Jadi yang bisa kita akses dalam mata lomba itu yang berbasis mobile atau smartphone, berbasis konsol atau seperti PS itu ya, konsol, atau berbasis PC, ya, komputer ya kan. Jadi ada 3 media. Jadi sama sebetulnya, ada beberapa hal yang mempunyai kemiripan sama dengan cabang olahraga yang sudah berlaku sebelumnya. Nah, terus sudut pandang yang lain secara filosofis, aktivitas olahraga menurut Louis Zingia, itu salah satu filosof olahraga juga yang menjadi mazhab atau kiblat kita orang olahraga dalam memahami sebuah aktivitas olahraga. Olahraga itu sendiri kan dibentuk dalam satu kata yang dimaknai dari 2 unsur kata. Jadi kalau disambungkan olahraga, kalau kita pecah itu kan olah dan raga. Nah, karena aktivitas ini menggunakan raga dan otomatis kita untuk berproses menjadi seorang atlet di dalam itu, di e-sport itu juga ada atletnya, ya kan? Ya kita juga mengolah. Ya kan, raga kita juga diolah, pikiran kita juga diolah, ya kan, terkait dengan strategi tadi kan. Jadi ya
masuk lah kalau menurut sudut pandang saya. Secara media masuk, dan secara perkenaan ya olahraga, ya memang raga kita diolah. Nah, proses mengolahnya gimana? Ya hampir sama dengan cabang olahraga pada umumnya. Mereka juga melalui tahapan latihan. Nah, jadi kan olah dan raga itu satu sudut pandang, ya, satu perspektif. Dari segi pengertian yang lain, olahraga ini sendiri yang paling fundamental yang bisa kita maknai adalah paling mendasar, orang yang melakukan aktivitas olahraga tolak ukurnya adalah mereka melakukannya dengan sukarela, tanpa paksaan. Nah, yang pastinya dengan tujuan tertentu, tergantung dia melakukan aktivitas itu targetnya apa, goalnya apa. Kalau dia ke olahraga prestasi, ya pertandingan. Pastinya. Di sini juga mereka punya pertandingan. Kompetisi tadi ya. Punya kompetisi, ya kan. Yang ketiga, kalau berbicara terkait dengan pelibatan raga tadi, khususnya dalam perspektif penggunaan otot, ya kan. Ya mungkin banyak cabur itu menggunakan otot-otot besar kalau kita sebut, ya. Otot-otot besar. Nah, di e-sport itu hampir sama dengan beberapa bentuk cabur tertentu itu yang banyak cenderung melibatkan otot kecil dan juga kematangan strategi atau pikir mental. Nah, otot besar atau gross motor tadi itu ya layaknya seperti cabang sepak bola, voli, basket, bulu tangkis dan lain sebagainya seperti itu mereka banyak melibatkan otot-otot besar. Kalau yang otot kecil itu layaknya catur, bridge, atau mungkin aeromodeling yang sekarang sudah diresmikan, ya kan? Dan salah satunya juga e-sport. Jadi sama, dalam sudut pandang perspektif itu menurut saya itu ya masih mempunyai kategori kesamaan. Itu pandangan saya.